Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, terutama kamu siswa-siswi SMK Pelita Cahaya. Jumpa dengan saya, Bunga Salsabila dalam acara Bincang Ramadan Pelita, Be The Best Love Biasa. Telah hadir untuk menemani sore kita menjelang buka puasa tentunya Ustadz Hafiz Usman. Beliau adalah seorang pengisi acara Kalam atau Kajian Islam di Mega Suara TV, juga sekaligus sebagai Ustadz Kondang yang sering diundang di berbagai acara pengajian pemuda dan pemudi sebagai pemateri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, kita harus tetap semangat ya Ustadz ya untuk syiar Islam hari ini. Insya Allah kita selalu semangat. Nah Sobat Muda, buat kamu-kamu yang makin lemes nih karena udah makin sore, ayo deh semangat secara gitu kan, kita bisa menambah wawasan tentang Islam sekaligus juga menambah pahala ya dengan menyaksikan tayangan kita kali ini. Dijamin nggak akan terasa tiba-tiba udah maghrib deh. Nah Sobat Muda sekalian, untuk topik pembahasan kita kali ini adalah tentang pergaulan bebas. Tapi sebelum berbincang-bincang dengan Ustadz, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Halo? Gue hamil. Hah? Gue gak mau tahu, lo harus tanggung jawab, Al. Kita kan lakuin ini atas dasar suka sama suka. Gimana ini? Jawab. Ya gue gak mau tahu, lo harus tanggung jawab. Lo cinta kan sama gue? Gue gak mau tahu, kita harus hadapin ini bersama. Masa lo tega? Lo biarin gue ngadepin ini sendirian? Wah. Al, gue gak mau tahu. Kok mati? Gak bisa kayak gini. Gue harus datengin Al. Gimana? Gue gak mau tahu, pokoknya lo harus tanggung jawab. Ah, repot banget sih lu. Aborsi aja udah. Gua anterin ke dukun beranak. Gua tuh masih muda, jalan gua masih panjang, tahu. Masa gua harus nikah? Lah apa kabar gue? Makanya lu aborsi aja udah, beres. Gue takut. Rese, lu mau apa enggak? Pokoknya kita harus bilang sama orang tua kita. Oh, jadi lu gak mau gugurin bayi itu? Takut, Al. Gue takut. Udah, gua masih banyak urusan. Tanggung jawab lo. Ogah. Tega lo ya. Mau enaknya aja tapi gak mau tanggung jawab. Gue gak bisa hidup kayak gini. Daripada gue harus tanggung malu sendiri, lebih baik gue mati aja.
acara Bincang Ramadan Pelita, Be The Best Not Biasa. Nah Ustadz, kalau kita lihat video yang baru saja ditayangkan itu serem banget ya Ustadz ya, tentang pergaulan muda-mudi sekarang ini. Tadi kita lihat ada yang pacaran sampai 12 hamil, bahkan di fakta lain ada yang sampai aborsi. Ini sedih banget ya, secara kan banyak pelakunya notabene adalah remaja muslim. Belum lagi banyaknya konten porno di berbagai web atau bahkan di game di Ustadz nih yang dapat memicu pergaulan bebas. Nah kalau menurut pandangan Ustadz sendiri, beneran nggak sih di sekitar kita itu banyak fakta tentang pergaulan bebas? Betul, ini merupakan kawasan yang angker bahkan seram sekali. Waduh. Sebenarnya perilaku seperti itu bukan hanya kita dapati di kota-kota besar saja, bahkan ini sudah merambah ke kampung-kampung, bahkan ke desa-desa. Dan salah satu fakta menunjukkan seperti di lingkungan saya sendiri, ketika ada tetangga saya, dia melangsungkan pernikahan, sedangkan dia sebenarnya sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, atau dengan istilah parabola. Iya, perawan bobol tiheula. Waduh. Iya. Ini sangat sering sekali terjadi. Ya, jadi bukan hanya di kota besar saja. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kita jangan terlena dengan situasi dan keadaan seperti ini. Karena kita sangat miris sekali melihatnya, yang mana perilaku yang menyimpang ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan anak-anak remaja yang lebih usianya itu lebih tinggi, bahkan usia SMP pun sudah ada yang melakukan seperti Bahkan SD Ustadz ya. Bahkan SD sudah ada yang melakukan seperti itu, seperti yang kita lihat di media elektronik maupun media cetak. Ya, saat ini banyak sekali informasi-informasi orang-orang yang kadang dia lahir di luar nikah, kemudian anaknya langsung dibunuh, bahkan anaknya ada yang langsung dibuang ke kali, ya dibuang ke tong sampah dan sebagainya. Nah itu akibat dari semua perilaku-perilaku yang tidak bermoral, yang harus kita semua hati-hati terhadap perkara itu. Nah, kalau tadi Ustadz ngomong tentang yang salah satunya parabola tadi Ustadz ya, dan juga banyak yang melakukan seks di luar nikah usia muda ya, bahkan tadi SD, itu serem banget Ustadz ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka nggak tahu apa kalau gaul bebas itu nggak boleh, kalau zina itu nggak boleh, kalau gay lesbi itu dilarang dalam Islam bagaimana Ustadz? Sebenarnya bukan berarti mereka tidak tahu. Lebih-lebih di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ya. Informasi mudah didapatkan. Hanya saja mereka di masa remaja ini kan dalam keadaan skeptis, artinya sedang mencari jati diri. Kadang yang sudah tahu juga ingin mencoba-coba dan menjadi ingin tahu, lalu dia terjerumus ke dalam hal tersebut. Kemudian ditambah lagi mereka kurangnya membaca buku-buku yang bernuansa agama atau pendidikan agama. Bagaimana ketika dia bersikap dan berperilaku ke arah yang lebih baik, tapi mereka semua jauh melakukan perkara itu. Bahkan buku-bukunya, referensinya kan bukan buku agama yang dia miliki. Apa Ustaz? Bahkan di dalam HP-nya saja dia itu lebih cenderung terhadap permainan seperti game. Kemudian dia lebih cenderung terhadap melihat konten-konten yang memang merusak moral, ya, seperti dia melihat gambar-gambar, video-video porno. Kemudian dia juga menyaksikan fenomena di sekitarnya, adegan-adegan yang tidak senonoh yang mestinya tidak mereka lihat. Ya, nah ini diantaranya yang memicu mereka untuk melakukan ke arah seperti itu. Nah lantas Ustadz, kalau kita perhatikan, ini siapa yang salah sebenarnya? Apakah memang keluarga gitu yang ngebiarin atau ngebebasin, atau memang lingkungan yang membuat mereka itu seperti itu, jadi mendukung gitu untuk mereka berbuat gaul bebas? Baik. Sebenarnya
keluarga juga bisa salah, ya, lingkungan juga bisa salah, bahkan bisa dari dirinya sendiri dari yang diri kurang sendiri, mengontrol emosi, Betul. yang mudah terbawa. Karena yang namanya pendidikan awal itu sebenarnya berawal dari keluarga. Betul, Ustaz. Ya, seseorang bisa membentuk karakter seorang anak yang baik Iya. itu terlepas dari peran kedua orang tuanya ketika dia di dalam keluarga. Betul banget, Ustaz. Ketika dia memelihara, menjaga dengan siapa dia bergaulnya, kemudian apa yang dia baca, apa yang dia lihat, ya, kemudian apa yang dia lakukan, orang tua senantiasa mengontrol itu semuanya, maka tidak mungkin terjadi kepada perilaku pergaulan bebas ini. Nah, karena kelengahan orang tua, ya, sehingga dia menjadi berani, dan orang tua yang lupa lepas kontrol, anaknya melakukan apa saja, dia tidak mengoreksinya, dia tidak membenarkannya dan meluruskannya. Tahu-tahu setelah terjadi baru dia sadar dan paham bahwa itu kelalaian orang tua. Begitu. Kemudian lingkungan, yang mana lingkungan ini pun sangat berpengaruh sekali untuk membentuk karakter seorang. Iya. Nah, lingkungan yang buruk maka akan berpengaruh buruk terhadap diri. Iya. Makanya dia jangan salah bergaul, jangan salah memilih teman. Begitu. Ada pepatah mengatakan, bergaul dengan ulama laksana kita berada di taman bunga. Meskipun kita tidak memetik bunga, bau harumnya pasti terbawa. Sedangkan bergaul dengan pencuri, laksana kita berada di tukang pandai besi. Meskipun kita tidak menggergaji besi, asap dan debunya pasti menjadi daki. Dalam artian, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan terbawa baik. Kita bergaul dengan lingkungan dan masyarakat yang buruk, lama-lama kita pun akan terbawa buruk. Seperti itu. Makanya bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah akan terbawa wangi. Iya, betul, Ustaz. Nah, untuk dampak dari pergaulan bebas itu sendiri, Ustaz, itu Ustaz harus ngasih tahu ke kita sejelas-jelasnya, serinci-rincinya gitu, supaya ya kita nggak melakukan hal tersebut, terutama remaja-remaja yang notabene mereka tadi pengen tahu aja gitu kan ya, tapi ternyata bahaya banget gitu kan. Tolong jelaskan kepada kita, Ustaz, tentang dampak pergaulan bebas. Baik, dampak dari pergaulan bebas itu sangat merugikan sekali. Ya, bahkan ada dampak di dunia, ada dampak di akhirat. Di dunia dia akan menanggung sebuah cacian, bahkan hinaan, karena dia sudah melakukan perbuatan yang keji. Bahkan dia akan diremehkan di lingkungannya, menjadi cemoohan. Kemudian yang rugi bukan hanya dirinya sendiri yang menanggung malu, keluarganya dia pun akan merasa malu. Kemudian teman-teman yang dekatnya pun dia akan merasa malu dengan perilaku dia yang sudah dia lakukan tersebut. Iya, betul. Nah, oleh karena itu hendaknya dia itu lebih hati-hati ketika bertindak. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan yang keji atau fahisyah, ya, perbuatan yang kotor. Karena dalam agama pun itu dilarang. Ya, bahkan hukumnya dosa, dan orang yang berdosa kelak akan menanggung siksa. Jadi di dunia dia akan mendapatkan hina dina, bahkan reputasi dia sebagai pribadi akan buruk di mata masyarakat, dan di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kamu semua yang nonton tayangan kita kali ini jangan salah ya dalam bergaul, Ustaz ya. Salah-salah gaul itu bisa menyebabkan rusaknya masa depan kamu. Dosa juga iya tentunya tadi, Ustaz ya. Sebagai seorang muslim atau muslimah tentunya kita harus taat dong kepada Allah ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana nih pandangan Islam terhadap gaul bebas ini, Ustaz? Baik, pandangan Islam mengenai pergaulan bebas ini sangat jelas sekali, dan banyak ayat-ayat yang menerangkan, bahkan melarang terhadap perilaku pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang. Intinya itu sama dengan perbuatan zina. Seperti seseorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah, itu kan berarti berzina. Betul.
Dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya perilaku zina tersebut merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Di sini jelas ini merupakan larangan. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Iya. Ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah dari sebuah ayat. Jadi jangan berarti diartikan oleh anak muda sekarang, oh kalau dekat tidak boleh, berarti kalau melakukannya boleh. Itu makna yang salah. Iya, iya. Jadi mana yang benarnya? Jika mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Betul. Maka itu sangat dilarang sekali. Nah, itu perilaku berzina. Iya. Kemudian zina itu bukan hanya hubungan seksual saja, tapi mata kita bisa berzina. Zinatul aini bin nazri, bahwa zina mata itu dengan melihat. Ya. Kita lihat bagaimana pakaian anak-anak muda sekarang yang merangsang pendek ya. terhadap syahwat. Iya. Ya, pakai roknya pendek, Iya. rambutnya pendek, celananya pendek, Semua pendek. ya semuanya serba pendek. Iya, iya. Jangan-jangan Malah nanti lebih pikiran dia mahal, pendek. Oh. Semakin pendek semakin apa ya? Semakin mahal justru. Iya, Semakin iya. kelihatan bagian badannya gitu kan, semakin mahal justru. Jadi semakin mahal Bajunya yang malah lebih gitu ya. pendek. Ya. Iya. Nah, yang seperti itu ketika kita lihat seorang laki-laki melihat lawan jenisnya yang kalau muhrimnya, maka itu hukumnya haram. Ya, ketika melihatnya maka sama dengan berzina. Nah, kemudian ketika telinga kita dipakai mendengar sesuatu yang tidak hak untuk didengarkan, itu pun termasuk zina. Seperti apa? Seperti apa? Nah, seperti ada seseorang sedang berghibah, lalu kita ikut-ikutan mendengarkan. Nah, itu zinatul uzunain bisima, dengan mendengar. Kemudian zinatul yadain bilabsi, bahwa zina kedua tangan itu dengan memegang. Kita bisa meraba, memegang, itu megang boleh saja sesuatu yang halal. Tapi jika memegang pada sesuatu yang dilarang, itu hukumnya berzina. Makanya anak-anak sekarang itu jangan mau dipegang. Tapi karena dia sudah lupa, kemudian karena dia ingin terus mengumbar hawa nafsunya, dipegang mau saja. Padahal mestinya kalau ada orang yang berkata, jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Kan gitu. Iya, iya. Emang gimana kalau boleh memegang gimana? Mau pegang soal gampang, mau cium soal mudah, tapi nanti dulu, sabar dulu. Nanti kalau aku sudah ke penghulu, Wah, begitu bilang. Allah. Jadi boleh dipegang, boleh dicium kalau sudah ke penghulu karena sudah sah. Iya, iya. Bisa. Ya. Nah, jadi dalam agama itu seperti itu. Kemudian perbuatan homoseks, ya, lesbi Iya. di kalangan perempuan dengan perempuan, kemudian laki-laki dengan laki-laki disebut homos, ya. Ini sudah digambarkan dan sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ya, ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, jadi perbuatan fahisyah atau homoseks ini pertama kali dilakukan oleh umatnya Nabi Lut yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat yang lain. Jika sekarang ada yang melakukan homoseks, berarti mungkin itu sisa-sisa dari umat Nabi Lut atau pengaruh zaman dulu
ketika umat Nabi Lut melakukan homoseks, maka sekarang masih ada ya di zaman sekarang. Iya, iya. Tapi ingatlah bahwa itu merupakan perbuatan yang fahisyah, artinya perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh Allah. Iya. Kita mengetahui akibat dari perbuatan itu, maka semuanya oleh Allah ajar. Ya, wa amtorna alaihim bil matar. Kemudian aku berikan hujan kepada mereka dengan hujan batu. Dan akhirnya dia mati semuanya dengan hujan batu tersebut akibat perilaku dia, akibat perbuatan dia yang fahisyah, yang keji. Itu merupakan salah satu perbuatan homoseks, ya, kaum lesbi atau homoseks dan kaum lesbi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama. Sebenarnya yang disuruh itu melakukan hubungan seks itu yang normal, yaitu kepada lawan jenisnya, perempuan dengan laki-laki. Itu yang dianjurkan oleh Allah. Bahkan Allah menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian ada gelap, ada terang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini semua agar kita semuanya bisa berpikir akan kebesaran Allah. Tapi kenapa dia malah memilih lawan sejenis? Itu yang menyalahi hukum. Allah memerintahkan, silakan kamu punya pasangan masing-masing dan ikatlah dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu pernikahan. Halal ya Ustaz ya. Yang halal. Kemudian kecenderungan orang homoseks itu dia melakukan sodomi. Dan itu yang dilakukan oleh umat Nabi Lut yang terjadi di negeri Sodom, yaitu dengan cara dia itu mendatangi laki-laki lewat anusnya. Itu perbuatan dia yang sangat keji, ya, yang belum dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Lut. Oleh karenanya diajak oleh Allah, menurut sebagian keterangan bukan hanya dihujani batu, bahkan dia juga disambar oleh petir-petirnya sehingga menjadi mati. Itulah azab Allah yang menimpa terhadap orang-orang yang melakukan homoseks dan lesbian. Oleh karena itu, maka anak muda jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka harus berhati-hati ketika bergaul. Ya, dengan siapa kita bergaul? Karena jika kita bergaul dengan yang penyakitan, yang sehat bergaul dengan yang penyakitan, itu biasanya yang sehat akan menjadi penyakitan, bukan yang penyakitan menjadi sehat. Satu contoh, ada yang sehat 1 orang, yang borokan 9 orang. Gabung dia bergaul dengan orang yang borokan, orang yang sehat. Bukan yang borokan itu menjadi sehat, tapi justru yang sehat akan menjadi borok. Nah, oleh karenanya jangan bergaul. Di dalam kitab Ta'lim dikatakan, anil mar'i la tas'al absir qarinahu innal qarina bihi yaqtadi. Ketika kita mau bergaul dengan seseorang, janganlah engkau menanyakan, si ini baik enggak sih akhlaknya? Akan tetapi absir qarinahu, lihat saja temannya. Jika temannya itu baik, bihi yaqtadi, maka secara otomatis pasti perbuatan yang ditemaninya juga akan sama seperti ini. Jadi absir qarina, lihat temannya saja. Oleh karenanya hati-hati ketika kita memilih teman dan memilih sahabat, mana teman yang akan menyelamatkan kita, mana teman yang akan menjerumuskan kita. Dan ingat, jangan sampai kalian punya prinsip mumpung masih muda, mau kapan lagi saya bersenang-senang, sehingga dia pakai peribahasa kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda dipuas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Jika memakai pepatah ini, semuanya akan rusak dan akan terjerumus ke dalam perbuatan nista. Makanya mesti dibalik. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kelapa muda dibuat rujak. Gitu. Ya, kelapa tua ambil minyaknya. Oh iya.
Jika selagi muda berbuat bijak, setelah tua tinggal enak. Oh, subhanallah. Tinggal menuai ganjaran yang Iya, banyak. iya. Karena ada perbuatan-perbuatan ibadah kita yang ketika muda kita lakukan. Itu. Kemudian seseorang yang berperilaku menyimpang tersebut sebenarnya dia sudah mengkotori dirinya sendiri. Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Akan tetapi, ketika manusia itu tidak bisa menjaga kesempurnaan dirinya, tidak bisa menjaga kesucian jiwanya, summa radadnahu asfala safilin, maka akan aku kembalikan kedudukannya yang mulia itu menjadi hina dina, berada di kedudukan yang paling bawah. Jadi tergantung kita. Di masa muda, masa yang sangat potensial. Jika dia mau berperan aktif untuk beramal soleh, bahkan ini yang sangat diagungkan oleh malaikat. Sekiranya tidak ada anak muda yang dia senantiasa khusyuk dalam beribadah dan dia senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhannya untuk kedamaian dunia ini, niscaya dunia ini sudah akan aku hancurkan. Kalau pemuda-pemudanya generasinya terjerumus ke dalam perbuatan gaul bebas, mungkin malaikat akan murka, Allah pun akan murka. Seperti halnya nanti umat Nabi Lut yang dihujani batu kemudian ditimpa petir. Ya? Kalau di kampung-kampung itu sendiri sudah banyak yang berzina, sudah banyak yang mengumbar-umbar orang, ya, sudah banyak kemudian yang minum minuman keras, kemudian sudah banyak lagi yang melakukan aborsi akibat dari perbuatan zina tadi. Itu kan Allah menjadi murka. Kalau Allah sudah menjadi murka, tak ada satupun yang bisa menghalangi azab Allah. Ya, oleh karena itu, maka kita mesti tetap taat beribadah, taat beragama, dan mengikuti sunnah Rasulullah agar kita tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas tersebut. Karena apa? Sebenarnya seseorang yang terjerumus terhadap pergaulan bebas karena dia itu kurang pemahaman agama. Tadi dikatakan, jika referensi buku-buku dia itu bacaannya bacaan tentang agama, tentang bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian. Berpakaian di dalam Islam sudah diatur bahwa mesti menutup aurat. Perempuan mesti menutup aurat, ya, jangan membuka aurat. Kemudian berbicara mesti dengan sopan, itu diatur. Kemudian ketika bersikap jangan sombong, tapi mesti merendah diri dalam arti tawadhu. Ya, itu semuanya sudah diatur dalam urusan kita. Segala bentuk perilaku manusia di dunia ini sudah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Jika kita berkembang teguh, insya Allah kita akan selamat. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah sobat muda sekalian, nggak terasa ya udah makin sore aja nih. Tapi tahan dulu ya, jangan kemana-mana. Ngabuburitnya pantengin kita aja secara kan dapat pahala juga makin paham Islam. Tapi terima kasih Ustaz nih karena kita sudah mau ada sesi berikutnya. Terima kasih atas materinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ustaz ya. Amin. Amin. Oke sobat muda sekalian, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kamu semua bisa bertanya langsung atau juga bisa bertanya lewat ruang chat Zoom. Jangan kemana-mana, tetap di acara Salat Ramadan Extraordinary SMK Pelita Ciampea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.